Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dita Anastasia Lenta, NIM 19122445, Prodi PBSI 19B. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perluasan makna leksem anak dalam bahasa Indonesia. Poin-poin presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah pembahasan yang berisi tentang materi perluasan makna leksem anak, dideskripsikan melalui 3 sajian hasil analisis, lalu ada materi tentang faktor-faktor perubahan makna leksem anak, materi yang terakhir adalah satuan linguistik yang mengandung unsur leksem anak. Lalu poin yang keempat adalah penutup. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Pada pendahuluan, perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu leksem yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebuah bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia sendiri, perluasan makna dapat terjadi karena 4 akibat. Yang pertama adalah akibat perbedaan lingkungan, yang kedua adalah akibat asosiasi, yang ketiga adalah akibat tanggapan pemakai bahasa, dan yang terakhir adalah akibat pemindahan jenis dalam pemakaian. Untuk leksem anak sendiri digunakan secara produktif oleh penutur dalam bahasa Indonesia. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pengumpulan. Menggunakan metode SIMAK untuk melacak semua wujud konstruksi lingual yang mengandung leksem anak itu sendiri. Data lain yang digunakan diambil dari sumber berupa penggunaan bahasa Indonesia secara lisan seperti acara televisi dan tertulis seperti novel Anak Bajang Mengiring Angin karya Sindunata dan Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Juga melakukan observasi entry lema pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahap yang kedua adalah tahap analisis data dengan memanfaatkan metode AGI atau bagi unsur langsung untuk mendapatkan deskripsi tentang komponen makna dari wujud konstruksi yang dianalisis. Tahap yang terakhir adalah penyajian data. Menggunakan metode formal yang diwujudkan dalam bentuk diagram dan informal yang diwujudkan dalam bentuk uraian paragraf deskriptif sebagai penjelas atau pemberi deskripsi perluasan makna. Kita masuk ke dalam bagian pembahasan. Untuk materi yang pertama adalah perluasan makna leksem anak dideskripsikan melalui 3 hasil sajian analisis. Untuk yang pertama adalah konstruksi idiomatis. Konstruksi idiomatis leksem anak menyangkut deskripsi linguistis, unsur-unsur membentuk satuan linguistis yang berunsur leksem anak itu sendiri. Berdasarkan analisis data, wujud asli leksem anak adalah kata yang berkelas nomina. Selanjutnya adalah makna literal dan makna perluasan. Untuk makna literal sendiri, leksem anak pada ranah literalnya bermakna keturunan yang kedua. Leksem tersebut biasanya digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam ranah aplikasi kekeluargaan. Dalam penggunaannya untuk ranah kekeluargaan, leksem anak sendiri biasanya disandingkan dengan kata anak, ayah, ibu, kakak, adik, suami, dan istri. Lalu ada makna perluasan. Untuk makna perluasan sendiri, leksem anak berjumlah 7 makna. Makna yang pertama adalah urutan kelahiran, yang kedua adalah manusia yang masih kecil, yang ketiga adalah binatang yang masih kecil, yang keempat adalah pohon kecil yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, yang berikutnya adalah orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, lalu ada orang yang termasuk dalam suatu golongan, dan yang terakhir adalah yang lebih kecil daripada yang lain. Yang berikutnya adalah jejaring semantis leksem anak. Jejaring semantis leksem anak merupakan peta arus perpindahan makna leksem anak. Jejaring tersebut mengilustrasikan relasi semantis antara leksem anak pada ranah literal dan ranah perluasannya. Selanjutnya, kita masuk pada materi faktor-faktor perubahan makna leksem anak.
Menurut Suwandi pada tahun 2011, ia mengemukakan 12 faktor penyebab terjadinya perubahan makna kata. Faktor yang pertama adalah faktor linguistik. Perubahan makna karena faktor ini berkaitan erat dengan ilmu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Faktor yang kedua adalah faktor kesejarahan. Faktor ini sangat berhubungan dengan perkembangan leksen itu sendiri. Yang ketiga adalah faktor sosial masyarakat yang berhubungan dengan perkembangan leksen di dalam masyarakat. Yang keempat adalah faktor psikologis yang disebabkan oleh keadaan psikologis seseorang seperti rasa takut atau ingin menjaga perasaan seseorang. Yang kelima adalah faktor kebutuhan kata baru. Faktor ini berhubungan erat dengan kebutuhan masyarakat dalam pemakaian bahasa. Yang keenam adalah faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketujuh ada faktor perbedaan bidang pemakaian lingkungan. Yang kedelapan adalah faktor pengaruh bahasa asing yang biasanya disebabkan oleh pengaruh bahasa asing yang berupa peminjaman makna. Yang kesembilan adalah faktor asosiasi. Faktor asosiasi ini adalah kata-kata yang masih ada hubungannya dengan makna kata tersebut pada bidang asalnya. Yang ke-10 adalah faktor pertukaran tanggapan indera yang sangat berhubungan erat dengan indera manusia seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yang ke-11 adalah faktor perbedaan tanggapan pemakaian bahasa. Dan yang terakhir adalah faktor penyingkatan. Selanjutnya, kita masuk pada materi satuan linguistik yang mengandung unsur leksem anak. Pada satuan linguistik ini terdapat 6 tipe. Untuk tipe yang pertama adalah tipe anak plus nomina. Pada tipe ini terdapat 2 subtipe. Untuk subtipe yang pertama adalah anak plus nomina dasar. Contoh kalimatnya, sebagai anak Adam, kita tidak bisa lepas dari dosa asal. Subtipe yang kedua adalah anak plus nomina bentukan. Contoh kalimatnya, anak idaman untuk keluarga kami adalah lulusan UGM. Tipe yang kedua adalah anak plus verba. Pada tipe ini terdapat 2 subtipe. Subtipe yang pertama adalah anak plus verba dasar. Untuk contoh kalimatnya, meskipun terlahir sebagai anak sumbang, ia tetap ceria dan bahagia. Subtipe yang kedua adalah anak plus verba bentukan. Untuk contoh kalimatnya, setiap orang tua tidak menginginkan memiliki anak bersagar. Tipe yang selanjutnya adalah tipe anak plus adjektiva. Untuk tipe ini, contoh kalimatnya, adakah anak ajaib di dunia ini? Contoh kalimat yang kedua, banyak anak liplap tinggal di Indonesia. Selanjutnya adalah tipe anak plus nomina plus nomina. Untuk tipe ini, contoh kalimatnya, anak domba Allah telah diutus ke dunia. Begitulah kami umat Katolik meyakininya. Ungkap Romo Mangunwijaya. Tipe yang selanjutnya adalah anak plus nomina plus verba. Untuk contoh kalimat pada tipe ini, dahulu pelajar menggunakan anak batu tulis. Contoh kalimat yang kedua, ibu meletakkan anak batu giling di dapur. Tipe yang selanjutnya adalah anak plus numerilia plus verba. Untuk contoh kalimat pada tipe ini, anak semua bangsa adalah karya kanon dari Pramudia Anantatur. Kita masuk pada bagian penutup. Pada bagian penutup ini, saya menarik kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Perluasan makna leksem anak dideskripsikan melalui 3 pembahasan. Yang pertama, konstruksi idiomatis, makna literal dan makna perluasan. Yang ketiga adalah jejaring semantis leksem anak. Lalu untuk konstruksi idiomatis, leksem anak terdiri atas 6 tipe. X plus nomina, yang kedua X plus adjektiva, yang ketiga X plus verba, yang keempat X plus nomina, yang selanjutnya adalah X plus nomina plus verba,
Yang terakhir adalah X plus numerilia plus nomina. Sumber yang saya gunakan pada presentasi kali ini adalah Jurnal Ilmiah Kesastraan dan Kebahasaan Sirok Basra yang berjudul Perluasan Makna Leksem Anak dalam Bahasa Indonesia karya Nugraha ADS. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.